Bab 15. Keluarga Saul datang berkunjung. Semua baik-baik saja, jawab Mena sambil menatap Saupin. Kedua pelayan yang sedang membersihkan ruangan melihat kedatangan Saupin dari dalam ruangan dengan rasa ketakutan di mata mereka. Para pelayan menundukkan kepala mereka dan tidak berani menatapnya ketika mereka melihat Saupin keluar. Aku sebenarnya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar, tetapi berita tentang kamu yang mengalahkan kakakku telah tersebar di seluruh kota. Tidak ada seorang pun dari keluargaku yang datang untuk membuat masalah. Semua baik-baik saja. Tetapi 3 pelayan dikirim kemari untuk melayani kita. Mena melanjutkan perkataannya. Dia menceritakan kepada Saupin apa yang terjadi belakangan ini. Saupin mengangguk-angguk. Para pelayan yang dikirim ke sini pasti mata-mata, batin Saupin. Dugaan Saupin ini sangat mendasar. Sebagai seorang pecundang yang telah mencapai dunia Qi dan bahkan mengalahkan Alung Xiaodian, wajar saja jika keluarga Alung menjadi penasaran dan ingin menyelidikinya, sehingga mereka mengirimkan mata-mata, yaitu 2 orang pelayan ini. Ada satu hal lagi. Keluarga Saul mengirim orang ke sini setiap hari untuk menanyakan kondisimu. Aku menolaknya dengan alasan bahwa kamu terluka parah dan sedang berkultivasi di dalam pengasingan, dan aku tidak menerima mereka masuk. Mena memberitahunya berita tentang ini. Keluarga Saupin tercengang. Kemudian dia dapat menebak alasannya, lalu mencibir. Mereka pasti penasaran kenapa aku tiba-tiba menjadi begitu kuat. Apa menurutmu mereka masih peduli padaku? Mena tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Saupin. Dia tahu bahwa Saupin membenci keluarga Saul. Jadi dia berusaha mengubah topik pembicaraan. Lalu melanjutkan bertanya, apakah kamu lapar? Aku akan pergi ke dapur untuk membuatkanmu makanan. Saupin mengangguk. Kemudian mereka pergi ke aula halaman. Segera setelah Saupin keluar, Alung Anhar menerima berita itu. Sebagai pecundang yang sebelumnya dia pandang rendah, Saupin yang dipukuli habis-habisan oleh saudaranya sendiri, yaitu Sutian, kemudian dikirim ke keluarga Alung untuk menjadi seorang menantu materi lokal. Dia merupakan anak yang dipandang sebagai seorang pecundang. Kebencian ini membuatnya sangat tidak bahagia. Namun, karena patrik keluarga Alung tidak memberikan pernyataan yang jelas, Alung Anhar tidak berani melakukan tindakan yang gegabah. Saupin telah lama tinggal di keluarga Alung. Setiap kali dia makan malam bersama Mena, mereka hanya bisa makan bubur dan sayuran. Namun, hari ini Saupin tercengang saat melihat meja makan yang penuh dengan makanan yang lezat. Ada ayam, ada ikan, ada berbagai macam sayuran dan hidangan lainnya yang terbuat dari bahan-bahan spiritual yang berharga. Hidangan itu tampak sangat mahal. Makan itu saja bisa memperpanjang usia dan meningkatkan energi. Sehingga ini tentu sangat baik bagi perkembangan tubuh. Melihat ekspresi wajah Saupin, Mena berkata sebelum dia bertanya, sebenarnya aku tidak tahu tentang ini. Aku baru saja mengatakan bahwa kamu telah selesai berkultivasi dalam pengasingan. Tetapi tiba-tiba pelayan di dapur menyiapkan makanan ini. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin memberimu nutrisi yang baik. Oh begitu. Baiklah kalau begitu, timpal Saupin. Tanpa ragu, dengan senang hati Saupin menyantap semua hidangan lezat yang disajikan kepadanya, terutama ayam dan daging. Dulu keluarga Saul hanya memilikinya di atas meja di pesta, dan Saupin tidak pernah memiliki kesempatan untuk memakannya. Karena itu, Saupin sungguh sangat merasa bahagia melihat masakan yang ada di depannya sekarang ini. Saat dia menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan Alung Xiaodian, keluarga Alung akan melakukan 2 hal. Salah satunya adalah untuk memperlakukannya dengan baik.
Lagi pula sekarang dia adalah anggota keluarga Alung. Yang kedua, mereka akan membalaskan dendam Alung Saudian. Namun nampaknya saat ini kemungkinan yang kedua itu kecil kemungkinan terjadi. Setelah menikmati makanan yang enak, Saupin sangat puas. Bisa dibilang kalau itu adalah makanan yang paling lezat yang dia jumpai sejak dia lahir. Tuan Saul Junior, keluarga Saul mengirim seorang pria ke sini. Mendengar kata-kata pelayan itu, Saupin awalnya terdiam dan berpikir sejenak apa yang diinginkan keluarga Saul ke sini. Lalu dia mencibir, "Apa keluarga Saul datang terburu-buru?" "Ya, Tuan Saul Junior. Apakah Anda ingin bertemu dengannya?" Jawab pelayan tersebut. Pelayan itu bertanya dengan hati-hati. Di keluarga Alung sebelumnya, mereka biasa diam-diam menyebut Saupin dengan sebutan pecundang. Namun setelah Saupin mengalahkan Alung Saudian, orang-orang yang berbicara buruk di belakangnya menjadi berhati-hati. Pelayan di depannya itu juga tidak terkecuali. "Tentu, bawa dia kepadaku," kata Saupin dengan cuek. Maena bingung. Dia tidak mengira bahwa Saupin memiliki kesan yang baik tentang keluarga Saul. Namun, dia tidak bertanya, dia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Saupin. Ketika Saupin melihat pria itu, dia mencibir. Ternyata itu adalah kepala pelayan keluarga Saul. Ketika dia berada di keluarga Saul, kepala pelayan sering membuat masalah dan berbicara buruk serta menindas Saupin. Yang kepala pelayan itu selalu lakukan hanyalah menyanjung Supiat dan memotong uang saku bulanan Saupin, yang tentunya sebelum dipotong uang sakunya juga jumlahnya sangat sedikit sekali, apalagi setelah dipotong oleh kepala pelayan tersebut. Kepala pelayan mengikuti para pelayan yang berjalan menuntun jalannya ke halaman. Ketika dia memasuki aula dan melihat Saupin, dia memperhatikan bahwa meskipun penampilan Saupin tidak berubah, sifatnya tampak berbeda. "Tuan Saul Junior, apa Anda baik-baik saja?" Kepala pelayan itu hampir saja mengatakan Saupin pecundang, tetapi buru-buru dia meralat ucapannya dengan Tuan Saul Junior. Itu dia lakukan mengingat kekuatan Saupin yang ditunjukkan pada pertarungan melawan Alung Saudian beberapa hari sebelumnya. Saupin menyipitkan mata kepada kepala pelayan tersebut. Dia cukup mengenali watak dari kepala pelayan tersebut. Dia mengenali senyum di wajah kepala pelayan ini. Senyum yang sama persis ketika dia menghadap saudaranya. Senyum penuh dengan kemunafikan. "Katakan saja apa yang kamu inginkan. Jangan bilang kalau kamu memang peduli dengan lukaku. Mengerti?" Saupin berkata dengan lugas dan tegas. Mendengar kata-katanya yang dingin, kepala pelayan merasa malu. Dia bahkan tidak mau untuk menoleh ke arah Saupin sebelumnya. Tetapi sekarang Saupin menjadi orang yang ingin dia senangkan. Dia merasa tersinggung. Namun kepala pelayan tidak berani melawan Saupin. Walaupun dia merasa tersinggung, dia menahan kesabarannya. Bagaimanapun Saupin telah mencapai dunia Ki dan dia datang ke sini dengan sebuah misi dari keluarga Saul. "Tuan Saul Junior, ayah dan ibu Anda meminta saya datang ke sini karena mereka mengkhawatirkan Anda." Kepala pelayan berhenti dan terus tersenyum. "Ayah Anda sangat penasaran ketika Anda meninggalkan keluarga Saul. Kekuatan kultivasi Anda hanya pada tahap kedua dari dunia sihir. Bagaimana Anda dapat mencapai dunia Ki dalam waktu kurang dari sebulan? Itu sangat cepat sekali." Mendengar pertanyaan dari kepala pelayan tersebut, Saupin mencibir. "Yah, bagaimana aku mencapai dunia Ki? Apa penting untuk diberitahukan kepada keluarga Saul? Bagaimanapun kita adalah keluarga." Pelayan tersebut tersenyum pahit sambil menjawab Saupin. Tidak lagi sejak keluarga Saul mengirimku ke sini untuk menjadi menantu materi lokal dan ditukarkan dengan sumber daya hanya demi Sutian. Dan perlu diketahui
bahwa keluarga Saul sudah menghapus namaku dari silsilah keluarga Saul. Sufyan berkata dengan dingin. Tapi kepala pelayan tersebut ingin berkata, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Sufyan memperlihatkan pandangan yang dingin. Dia menatap kepala pelayan tersebut dengan tatapan yang menakutkan, sehingga membuat kepala pelayan tersebut menghentikan perkataannya. Nampak Sufyan memarahi. Kalau kamu sudah selesai dengan misimu, pergi dari sini. Kepala pelayan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jadi dia berbalik dan pergi. Kembali ke keluarga Saul, kepala pelayan langsung pergi ke aula dan melaporkan apa yang terjadi di keluarga Alung. Tuan Saul, saya sudah pergi ke sana atas nama Anda, tetapi dia tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun dan bahkan mengusirku. Dia mengatakan bahwa dia bukan lagi anggota keluarga Saul. Kepala pelayan mengeruh begitu dia kembali dan menemui Tuan Saul. Mendengar kata-kata kepala pelayan, Tuan Saul sangat marah. Dia menampar meja dan berteriak dengan marah. Dasar bajingan, beraninya dia tidak menganggap kami lagi sebagai keluarganya. Tuan Saul, kita tidak bisa membiarkannya. Bajingan kecil ini pasti punya rahasia. Kita harus mendapatkannya dan memberikannya kepada Sufyan. Di masa depan, Sufyan pasti akan membawa kemuliaan bagi keluarga Saul dan leluhur kita, kata Ibu Sufyan. Yang menimpali ikut berbicara di antara pembicaraan kepala pelayan dan Tuan Saul. Aku tahu. Tuan Saul mengangguk-angguk dan menenangkan dirinya. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, lalu dia berkata kepada kepala pelayan, "Bawa aku kepadanya. Aku sendiri yang akan berbicara dengan bajingan kecil itu. Kalau dia tidak mau diajak pulang dan tidak mau memberikan rahasianya, maka kita seret saja dia." Setelah menyantap makanan yang lezat, Sufyan dan Mena berbincang-bincang dan ingin kembali ke ruang rahasia untuk melanjutkan kultivasinya. Waktu sangat mendesak. Dia tidak tahu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh keluarga Alung, juga keluarga Saul. Dia harus bergegas. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini ada teriakan marah yang datang dari pintu luar. "Minggir, aku ayahnya, dan aku datang ke sini untuk menemuinya. Siapa yang berani menghentikanku akan merasakan akibatnya." Bab 16. Tuan Saul datang berkunjung. "Kamu datang begitu cepat?" Mendengar suara yang dikenalnya, Sufyan mencibir. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ayahnya secepat itu. Namun karena dia sudah ada di sini, jadi tidak masalah untuk bertemu dengan ayahnya. Mendengar kata-kata pria itu dan melihat ekspresi Sufyan, Mena dapat menebak siapa yang datang, siapa yang membuat keributan di luar. "Anda tidak bisa masuk. Izinkan aku memberitahu Tuan Saul dulu." Pelayan yang menghentikannya merasa kesal, berusaha menghentikan Tuan Saul untuk memasuki rumah keluarga Alung. Meskipun begitu, Tuan Saul terus berteriak marah, "Minggir! Para pelayan ini bukanlah tandingannya." Setelah mendorong para pelayan, dia berjalan dengan angkuh ke halaman dan tiba di aula dengan arahan kepala pelayan. Sebelumnya, Tuan Saul pasti tidak akan berani membuat masalah dengan keluarga Alung. Namun karena sekarang Sufyan telah bergabung dengan perguruan ilusi, apa yang bisa keluarga Alung lakukan kepadanya? Dia tidak takut. Setelah memasuki aula, ayah dan anak ini saling bertatapan. Tuan Saul tidak memulai pembicaraan, begitu juga dengan Sufyan. Sufyan hanya menatap ayahnya dengan dingin. Ayahnya pernah menganggapnya sebagai pecundang dan sebuah barang dagangan, bahkan mengeluarkannya dari garis keturunan silsilah keluarga Saul. Dia duduk diam. Di sampingnya ada Mena yang juga tidak berkata apa-apa.
Wajahnya ditutupi dengan kain kasa dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Aura Xiaopin dengan tingkat kultivasinya yang telah mencapai dunia Qi sangatlah berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat lebih kuat dan menakutkan. Perubahannya ada pada intinya. Tuan Saul sangat marah. Bagaimana bisa putranya yang tidak berguna ini memperlakukannya seperti ini? Sangat tidak menghormatinya. Namun mengingat tujuan kedatangannya ini, dia terpaksa menahan diri, mencoba menekan rasa marah di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan untuk membujuk Xiaopin. Apakah kamu sudah pulih? Bagaimana keadaanmu? Tanpa menunggu Xiaopin untuk menjawab, dia langsung duduk dengan ekspresi tenang di wajahnya. Xiaopin berkata dengan enteng, tidak ada yang begitu parah. Tuan Saul mengangguk, ragu-ragu sejenak dan bertanya, apa benar kamu telah mencapai dunia Qi? Dia tidak percaya bahwa putranya bisa dengan gampang mencapai kultivasi tingkat dunia Qi. Xiaopin mengangguk ragu-ragu. Bagaimana mungkin? Butuh waktu 3 tahun untuk mencapai dunia Qi dari dunia sihir. Kok sementara Xiaopin mencapai dunia Qi hanya dalam waktu sesingkat ini? Melihat sikap putranya yang sebelumnya dia anggap sebagai pecundang, Tuan Saul menahan amarahnya lagi dan berkata, jadi kamu mengakuinya. Tujuanku untuk datang ke sini sangat sederhana. Aku hanya ingin bertanya bagaimana cara kamu berkultivasi ke dunia Qi, dan apakah kamu memiliki harta karun sehingga kamu bisa mencapainya dengan waktu yang begitu cepat. Xiaopin tidak terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan ayahnya. Dia menjawab dengan enteng, ya, emangnya kenapa? Oh, tidak kenapa-napa. Tuan Saul pun melanjutkan perkataannya. Kalau begitu aku harap kamu bisa memberikan kesempatan yang kamu punya kepada adikmu, Sutian. Diberikan kepada Sutian? Apa-apaan ini? Xiaopin menjawab dengan nada yang sedikit marah. Xiaopin tiba-tiba menjadi dingin. Adiknya telah memukulnya habis-habisan dan memanggilnya pecundang. Sekarang setelah dia mendapatkan kesempatan, kenapa dia harus memberikannya kepada adiknya tersebut? Ya, adikmu benar-benar seorang jenius dan bakatmu biasa-biasa saja. Karena itu demi keluarga Saul dan saudaramu itu adalah pilihan yang terbaik bagimu untuk memberikan kesempatan yang ada pada dirimu kepada adikmu. Tuan Saul menjelaskan, dia tidak percaya bahwa Xiaopin meningkat ke dunia Qi dengan kemampuannya sendiri. Xiaopin pasti memiliki harta karun. Dengan kata lain, dia tidak menyukai putra sulungnya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia hanya mementingkan kemajuan dari putra keduanya, yaitu Sutian. Keluarga Saul sambil menatap mata Tuan Saul, Xiaopin pun berkata dengan dingin, apa Anda tidak ingat bahwa sekarang saya adalah menantu menteri lokal dan sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarga Saul lagi? Apakah kamu tidak ingat bahwa saya sudah dikeluarkan dari silsilah keluarga Saul? Bukankah kamu sendiri telah mengumumkan ke khalayak ramai? Xiaopin berkata dengan dingin, berarti saya tidak pernah menjadi anggota keluarga Saul lagi. Benar bukan? Lanjut Xiaopin. Tuan Saul terdiam mendengarnya. Dia memang lupa bahwa dia telah mencoret nama Xiaopin dari buku silsilah keluarga Saul. Saat itu dia takut jika Xiaopin akan dikalahkan oleh Alung Xiaodian, sehingga itu tentu akan sangat memalukan bagi keluarga Saul. Namun ternyata Xiaopin bisa memenangkan pertarungan itu. Tentu saja hal-hal demikian bisa dilupakan. Tuan Saul pada saat itu melakukannya demi keluarga Saul. Dia takut keluarga Saul akan dipermalukan jika kamu kalah dalam pertarungan tersebut. Lagi pula, Anda masih memiliki darah keluarga Saul, bukan? Kata kepala pelayan tergesa-gesa. Dia ikut membantu
Tuan Saul berbicara dengan Saupin. "Apa kamu pantas untuk berbicara di sini?" Dengan teriakan dingin, Saupin memukul kepala pelayan di dadanya. Semburan udara keluar dari telapak tangannya dan langsung mengenai dada kepala pelayan tersebut. Kepala pelayan tersebut terlempar keluar dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Dia sangat kaget sekali. Dia tidak sempat mengelak karena Saupin memukulnya dengan tiba-tiba. "Saupin, beraninya kamu menggunakan kekuatan di depanku?" Tuan Saul berdiri dan berteriak dengan marah. Namun di saat yang sama dia juga terkejut. Memang Saupin telah mencapai dunia Qi. Dilihat dari aura yang baru saja dia pancarkan, dia setidaknya telah mencapai tahap ketiga. Bukan, mungkin bahkan tahap keempat atau tahap kelima. Sedangkan dari rumor yang berkembang mengatakan bahwa Saupin baru mencapai tahap pertama dari dunia Qi. Namun sebenarnya salah. Tuan Saul salah. Setelah menghabiskan 7 hari untuk berkultivasi di ruang rahasia, Saupin hanya baru mencapai tahap kedua dari tahap pertama dunia Qi. Namun karena kekuatan besar dari 9 perubahan seni Qi, kekuatan Saupin yang saat ini setara dengan tahap ketiga dari dunia Qi, bahkan mungkin lebih. Dia bisa menantang kekuatan yang lebih di tingkat dirinya sendiri. "Diamlah," saat Master berbicara. Saupin tidak mundur tetapi berkata dengan dingin. Kultivasi Tuan Saul mendekati tahap puncak dunia Qi, tetapi mereka sedang berada di tempat keluarga Alung. Tentu saja Saupin tidak takut. Kepala pelayan tidak berani mengatakan apapun. Dia merasakan roh jahat yang keluar dari Saupin. Jadi sekarang dia tidak berani memprovokasinya. Mengambil napas dalam-dalam, Tuan Saul tidak memperbesar masalah tersebut. Dia lalu berkata, "Apa kesempatanmu itu? Bisakah kamu memberikannya kepada saudaramu, Sutian?" "Kesempatanku?" Saupin mencibir. "Hahaha, kelihatannya Anda berlebihan. Terlepas dari apakah saya memiliki kesempatan atau tidak, bahkan kalau saya memilikinya, apakah Anda pikir saya akan memberikannya begitu saja? Berhentilah bermimpi." Tuan Saul menatapnya dengan bengis. Saupin pun menatapnya dengan tatapan yang sama. "Ayo pergi." Setelah mengucapkan beberapa kata, Tuan Saul berbalik dan pergi, meninggalkan kediaman keluarga Alung. Kepala pelayan itu berusaha untuk berdiri dan pergi sambil terhuyung-huyung. Dia tidak ingin berada di sini lebih lama lagi, bahkan untuk 1 menit pun. Tuan Saul dan pelayan itu pun pergi bersama, berlalu dari hadapan Saupin. Saupin merasa bahwa dia tidak salah. Dia yakin bahwa pria itu tidak pernah memperlakukannya sebagai putranya. Ketika Tuan Saul kembali ke keluarga Saul, dia sangat marah hingga menghancurkan semua barang yang ada di ruangan tersebut. "Sialan, sialan, anak yang tidak berbakti, anak durhaka. Beraninya dia berbicara seperti itu kepadaku. Sialan, aku memintanya untuk memberikan kesempatan itu kepada adiknya, tetapi dia menolong. Sialan." Bersambung.